Shalom, selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan Juni di minggu pertama dan tema daripada gereja adalah ibadah atau worship. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memimpin hidup kami, yang terus memelihara hidup kami, yang terus mengasihani kami, yang terus menyertai kami. Karena itu pada minggu pagi hari ini, kami berdoa setiap kami ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami sendiri mengalami pewahyuan yang baru, mengalami rema yang baru, dan memperbaharui iman kami. Sehingga kami makin dekat dengan Tuhan, sehingga kami makin kuat dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan, biar di dalam minggu-minggu ini kami belajar bagaimana dampak daripada ibadah, kuasa daripada ibadah, dan apa yang harus kami lakukan pada waktu kami beribadah. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau mereka mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan. Kalau mereka mengalami putus asa, biar Tuhan memberikan harapan. Dan mereka yang mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan adalah creator, maka kami tahu Tuhan adalah kreatif, sumber kreatif. Tidak ada yang mentok bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, tema atau judul khotbah pada pagi hari ini adalah menjadikan ibadahmu berkenan. Kalau kita sakit dan kita pergi ke dokter, dan dokter memberikan resep obat antibiotik, maka dokter biasanya dimanapun mereka berada, pasti akan memberitahu kita bahwa obat antibiotik ini harus dihabiskan. Lalu kita pergi ke apotek, dan pada waktu kita pergi ke apotek, maka petugas apotek akan memberitahu kita bahwa obat ini harus dihabiskan Pak. Katanya gitu. Mengapa antibiotik harus dihabiskan? Antibiotik tidak boleh dianggap enteng. Kalau orang menganggap enteng antibiotik, ngasal aja, nganggap enteng, lalu sembrono aja, dia tidak habiskan antibiotik, maka lama-kelamaan tubuhnya akan menjadi imun, akan menjadi kebal, sehingga antibiotik itu tidak berkhasiat lagi, tidak ada manfaat lagi bagi tubuh orang itu. Hal yang sama dengan ibadah. Pada waktu seseorang ibadah, terlalu sering ibadah, kerap kali ibadah, lalu menganggap enteng ibadah itu. Sehingga menjadi sembrono, sehingga lama-lama dia menjadi imun. Tidak mengalami sakralnya ibadah. Dia mengalami kebal. Tidak bereaksi lagi terhadap pewahyuan. Hati-hati ketika kita menganggap enteng ibadah. Karena itu, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana ibadah kita yang harusnya berkenan kepada Tuhan itu yang seharusnya seperti apa. Mari kita lihat sama-sama di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perhatikan ayat berikutnya. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di dalam ayat yang ditulis ini dikatakan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Berarti ada ibadah kepada Tuhan dengan cara yang tidak berkenan kepadanya. Jangan sampai kita melakukan ibadah kita, ketidaktahuan kita, atau kelalaian kita membuat ibadah kita tidak berkenan kepadanya. Sangat disayangkan. Nah, mari kita belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kata ibadah di sini, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, itu dipakai kata worship. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata worship pertama kali muncul di dalam Alkitab, itu adalah di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 22 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini,
aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata sembahyang di situ menggunakan kata worship. Itulah kata worship, kata ibadah pertama kali muncul di dalam Alkitab. Kata worship pertama yang pertama kali muncul di dalam Alkitab adalah di dalam kitab Kejadian 22 ayat 5. Mari kita teliti bagaimana Abraham melakukan ibadahnya. Sehingga ibadah yang dilakukan Abraham itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita teliti ayat demi ayat. Nah, bacaan diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, saya mengambil 4P untuk menggampangkannya atau mensimpelkannya. 4P untuk memiliki ibadah yang berkenan kepada Allah. P yang pertama, pewahyuan. Dikatakan di dalam ayat ke-1 dan ke-2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman, saudara garis bawahi berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, garis bawahi kata firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dari 2 ayat ini dikatakan Allah berfirman, firman-Nya. Jadi ibadah yang berkenan kepada Allah, P yang pertama adalah pewahyuan. Ibadah yang berkenan kepada Allah dimulai dari pewahyuan Allah kepada umatnya dalam wujud firman-Nya. Jadi Allah yang menjadi pusatnya, Allah yang menjadikan senternya. Ibadah itu adalah acaranya Allah sendiri. Bukan acara manusia, bukan acara saudara, dan acara saya. Tuhan yang menjadi pusatnya. Karena itu dia yang menyatakan dirinya. Dia yang mau ngomong sama kita. Dia yang mau berbicara sama kita. Sehingga ibadah itu pusatnya adalah Tuhan. Ibadah itu adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Karena ibadah bukan tentang kita, maka kita tidak berhak untuk suka atau tidak suka dengan ibadah itu. Kadang-kadang kita suka milih-milih kan. Saya suka gedungnya. Saya gak suka asyirnya. Saya suka pengkhotbahnya. Saya gak suka pujiannya. It's not about you and me. It's all about God. Karena ibadah itu acaranya Allah. Tuhan yang mewahyukan dirinya kepada umatnya. Jadi mindset kita pagi hari ini, kita harus betulkan. Mind yang diset bahwa ibadah itu pusatnya adalah Tuhan. Ibadah itu tentang Tuhan, bukan tentang kita. Ibadah itu pusat perhatiannya adalah Tuhan, bukan manusia. Ibadah itu bukan gedungnya. Ibadah itu bukan pembawa acaranya. Ibadah itu bukan pengkhotbahnya. Saudara mungkin kagum sama pengkhotbahnya. Mungkin saudara terpingkal-pingkal dengan pengkhotbahnya. But mereka bukan yang utama. Ibadah itu bukan pemimpin pujiannya. Ibadah itu bukan kemegahan panggungnya. Ibadah itu bukan tentang lightingnya. Ibadah itu bukan teknologinya. Ibadah itu bukan segala glamornya. Ibadah itu tentang Tuhan. Karena itu mulai dengan pewahyuan. Saudara harus merindukan pewahyuan. Saudara harus menanti-nantikan firman-Nya. Saudara harus punya sikap hati yang haus. Tunggu-tunggu. Tuhan mau ngomong apa sama saya hari ini? Jadi nanti-nantikanlah pewahyuan dari Tuhan. Harap-harapkanlah. Pikirkanlah siang malam. Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa? Seperti itu. Nah, kita harus memiliki sikap hati seperti sebuah spons. Spons ini terdiri dari pori-pori. Kalau spons ini kosong, maka dia akan menyerap air sebanyak-banyaknya. Kita punya sikap hati, kita punya mindset harus seperti spons. Merendahkan hati, merasa diri kosong. Sehingga kita bisa menyerap semua pewahyuan dari Tuhan. Sebaliknya kalau kita merasa tahu banyak hal, oh saya sudah tahu, oh saya sudah sering dengar, oh saya sudah hafal sejak sekolah minggu. Saudara merasa diri penuh, maka saudara nggak dapat apa-apa dalam ibadah itu. Karena itu P yang pertama adalah pewahyuan.
Bagaimana supaya kita memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Kita harus betul-betul menantikan pewahyuan dari Tuhan. Mengharap-harapkan pewahyuan. Tuhan mau bicara apa sama saya? Jadi karena ibadah yang berkenan kepada Allah itu dimulai dari firman Tuhan. Tuhan yang berfirman menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Nah, P yang pertama adalah pewahyuan. Nah sekarang bagaimana ibadah yang berkenan kepada Allah? P yang kedua, yaitu persiapan. Ternyata ibadah yang berkenan kepada Allah perlu persiapan dari orang yang mau beribadah. Mari kita belajar dari Abraham, lanjutan ayatnya. Ya, mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Bahwa dia udah siap sebelumnya. Semalam sebelumnya dia udah siap. Besok gue mau bangun pagi. Maka keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Meskipun firman yang dia terima, meskipun pewahyuan yang Abraham terima itu sangat berat, sangat sulit untuk dilakukan, sangat hancur hati. Karena mendengar pewahyuan itu dia harus menyerahkan Ishak, anaknya satu-satunya. Tetapi dia patuh dan taat dan dia melakukan persiapan, saudara. Jadi ibadah yang berkenan kepada Allah membutuhkan persiapan dari orang yang mau beribadah. Nah dalam hidup kita banyak sekali melakukan persiapan-persiapan dalam sepanjang hidup kita. Contoh, buat saudara-saudara yang bekerja, ketika Anda bangun tidur, Anda langsung melakukan persiapan. Saudara menghabiskan waktu untuk mempersiapkan diri, saudara bersih-bersih, saudara mempersiapkan diri pergi ke kantor. Lalu setelah sampai di kantor, saudara mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan. Saudara mempersiapkan diri untuk menghadiri meeting. Saudara mempersiapkan diri untuk menghubungi orang. Saudara mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas saudara di kantor. Bagi ibu-ibu yang rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, sekarang lagi musim bikin kue kan? Maka ibu-ibu rumah tangga banyak melakukan persiapan untuk bikin kue. Saudara beli bahan-bahannya. Saudara ngantri di toko kue untuk beli bahannya. Saudara spend waktu untuk mempersiapkannya. Saudara yang ibu rumah tangga yang memasak, saudara harus mempersiapkan diri. Mencari bahan-bahan yang mau dimasak. Bahkan besok masak apa saja, malam ini saudara berpikir mau masak apa. Beberapa ibu bingung karena semua ibu-ibu masak di rumah. Jadi habis database masakannya. Lalu bertanya, masak apa ya? Gitu di sosmed. Mereka mempersiapkan diri untuk memasak. Buat anak-anak yang sekolah di rumah, maka orang tuanya mempersiapkan diri untuk belajar online. Anak-anaknya mempersiapkan diri untuk online. Dan minggu-minggu ini mempersiapkan diri untuk ujian. Buat bapak-bapak yang berolahraga atau ibu-ibu yang berolahraga, Anda mempersiapkan diri untuk berolahraga. Ya kan? Bangun pagi untuk mempersiapkan diri untuk olahraga. Tetapi jarang orang mempersiapkan diri untuk beribadah. Apalagi dengan ibadah secara online hari-hari ini. Kalau ibadah di dalam gedung gereja aja datang sering terlambat, saya nggak bisa bayangkan kalau ibadah secara online. Karena nggak ada yang ngawasin saudara. Bisa aja saudara begitu melek mata langsung ibadah sembari tiduran. Buka YouTube, SLCC, GBI SLCC. Saudara nggak siap. Saudara belum sikat gigi, belum mandi. Saudara mungkin mondar-mandir sembari ibadah. Saudara nggak siap untuk ibadah. Berbeda dengan Abraham. Meskipun dia mendengar pewahyuan yang sangat sulit. Bahwa dia harus menyerahkan anaknya. Tetapi dia mempersiapkan diri dari malam sebelumnya. Sehingga dia pagi-pagi benar dia bangun. Lalu mempelanai keledainya. Lalu mengajak 2 bujangnya. Lalu membawa Ishak. Kan dia mesti ngomong dulu sama Ishak. Dia mesti ngomong dulu sama bujangnya. Dia mesti berencana dulu mau berangkat jam berapa. Dia berencana, dia melakukan persiapan. Jadi saudara, kita bisa memiliki ibadah yang berkenan kepada Allah kalau kita melakukan persiapan untuk beribadah. Kitanya yang mau beribadah harus bersiap diri. Mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Jadi kalau ibadah jangan sembari tiduran. Jangan bangun tidur langsung ibadah. Saudara harus siapkan hati saudara. Saudara harus pikirkan pikiran saudara. Nantikan Tuhan mau bicara apa sama saya. Karena dia yang menjadi fokusnya.
Jadi ibadah yang berkenan itu ada pewahyuan, ibadah yang berkenan itu ada persiapan dari orang yang mau beribadah. P yang ketiga, ada pemisahan. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ibadah yang berkenan itu memerlukan pemisahan. Saudara, pada suatu titik di kaki bukit itu, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, tunggulah kamu di sini, biar saya sama Ishak yang naik ke atas. Perhatikan saudara, mereka naik ke atas membawa kayu bakar yang berat. Harusnya kan ditolong. Pada waktu itu Abraham sudah umur 100 lebih. Tugas kedua bujang harusnya melayani. Tetapi Abraham melakukan pemisahan dirinya dengan kedua bujangnya. Kenapa? Karena kemungkinan kedua bujangnya mengganggu, membuat gangguan, mendistraksi Abraham. Sehingga Abraham gak bisa fokus. Bayangkan kalau Abraham tiba-tiba mengikat Ishak. Lalu Ishak dibaringkan di atas kayu bakar. Maka bujangnya teriak-teriak. Abraham itu bukan kambing. Itu anakmu. Maka bujangnya akan mengganggu Abraham. Dan mungkin juga bujangnya akan menahan Abraham supaya tidak membunuh anaknya sendiri. Jadi Abraham tahu bahwa kedua bujangnya ini akan menjadi gangguan. Sehingga Abraham melakukan pemisahan di kaki bukit. Nah, saudara-saudara, ibadah yang berkenan, maka kita harus melakukan pemisahan diri kita dari semua gangguan-gangguan yang menghalangi kita. Gangguan itu apa aja? Gangguan itu bisa ada di dalam hati kita, yaitu kemarahan, tersimpan rapi di brankas hati kita. Orang lain nggak tahu, tapi kita dongkol, marah. Nggak bisa kita ibadah berkenan kalau masih ada gangguan di sini. Kebencian tersimpan rapi di brankas hati kita. Orang lain nggak ada yang tahu, tersimpan dengan aman. Benci, kecewa, pahit, semua itu gangguan. Kita harus memisahkan diri dari gangguan-gangguan itu. Kebencian, kepahitan, kemarahan, iri hati, dengki, pisahkan semua itu, buang jauh-jauh. Supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Nah, selain hal-hal yang bisa dibuang, ada juga hal-hal yang gak bisa dibuang. Misalnya, pekerjaan kita. Ya tentu saja jangan buang pekerjaan kita, bisnis kita kan. Tetapi bisa gak bisnis kita, pekerjaan kita mengganggu ibadah kita? Bisa. Pada saat kita duduk di depan televisi atau laptop atau handphone kita melihat, menyaksikan tayangan ini, kita sembari mengerjakan bisnis kita, apalagi kalau bisnis kita online, kita jawabin. Jadi kita beribadah sembari bisnis. Berarti bisnis kita menjadi gangguan kita. Lakukan pemisahan dulu, lagi ibadah jangan bisnis. Apalagi gadget kita. Waduh, ini nempel dengan gadget. Lagi khotbah disampaikan, buka sosmed, motret-motret. Jadi gadget kita memang kita nggak perlu buang, tapi perlu dipisahkan dong. Karena kita lagi ibadah. Perlu pisah. Abraham sendiri memisahkan bujangnya. Supaya bujangnya jangan mengganggu dia beribadah. Maka gadget jangan sampai mengganggu ibadah kita. Karena itu saya tidak anjurkan saudara mengambil foto pada waktu ibadah sedang berlangsung. Nanti setelah ibadah selesai berlangsung, saudara ulang lagi. Di YouTube GBI SLCC, saudara baru foto. Saudara baru rekam. Fokus semuanya. Amin. Bagi yang nggak dengar ini, kasih tahu orang di sebelahnya. Atau kasih tahu orang yang tidak hadir. Bahwa lagi ibadah, fokus. Karena ibadah kita mau berkenan kepada Tuhan. Karena ada ibadah yang gak berkenan kepada Tuhan. Apalagi yang gak bisa dibuang. Keluarga kita dong, ya kan? Apalagi kalau punya anak kecil. Ya, kalau anaknya gak dipersiapkan dengan baik, kita keganggu dengan anak kita. Akhirnya kita mondar-mandir ngurusin anak kita. Keluarga kita harus dipersiapkan. Keluarga kita adalah berkat. Tapi jangan sampai keluarga kita menghalangi kita beribadah kepada Tuhan. Apalagi hobi kita. Ya, jangan mundar-mandir ke toilet, kemana ngurusin hobi, ya piaraan, lagi ibadah ngurusin piaraan, petnya lewat, doginya lewat. Ya kita ibadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara,
Jadi poin yang nomor 3, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah adanya pemisahan. Karena kita mau fokus kepada Tuhan. Jadi jauhkan semua gangguan-gangguan. Nah, jadi yang keempat, P yang keempat, yaitu adanya pengorbanan. Ibadah yang berkenan itu selain ada pewahyuan, P yang pertama, ada persiapan, P yang kedua, lalu P yang ketiga ada pemisahan, maka P yang keempat harus ada pengorbanan. Harus ada yang diberikan kepada Allah. Nah, mari kita baca ayatnya, ayat 6 sampai ayat 10. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau itu untuk menyembelih anaknya. Nah, saudara-saudara, Abraham ini mengorbankan anaknya. Anaknya Abraham itu cuma satu dari Sarah. Bukan 12. Kalau 12 itu anaknya Yakub. Jadi bayangkan anak cuma satu. Lahirnya pada usia 100 tahun. Di masa tuanya, anak satu-satunya harus dikorbankan. Nah, saudara-saudara, itu Ishak itu adalah satu-satunya putra pewaris garis keturunan yang dijanjikan untuk menjadi bapa bangsa yang besar. Jadi kalau Ishak berhenti keturunannya, maka berhenti garis keturunannya Abraham. Tapi meskipun demikian dia patuh. Mahal, Ishak itu mahal. Tidak bisa dinilai dengan uang. Saudara, apa yang kita pelajari? Ibadah yang berkenan kepada Allah itu mahal. Karena ibadah yang berkenan kepada Allah menuntut pengorbanan yang terbaik. Ibadah yang berkenan kepada Allah itu pasti mahal. Karena ibadah yang berkenan kepada Allah menuntut pemberian saudara yang terbaik. Waktu saudara yang terbaik. Pikiran saudara yang terbaik. Tenaga saudara yang terbaik. Dan pengorbanan saudara yang terbaik. Karena itu, kejarlah selalu pewahyuan dari Tuhan. Kejarlah pewahyuan dari Tuhan. Lalu lakukan persiapan yang terbaik. Lakukan pemisahan yang terbaik. Lakukan pengorbanan yang terbaik. Dalam ibadah apa yang bisa kita lakukan? Pertama, puji-pujian dan penyembahan. Saudara ikut nyanyi. Jangan nonton di layar kaca saudara. Ya. Karena ibadahnya secara online, maka saudara kadang-kadang bisa terpaku, duduk dan ngamatin. Lalu bergumam. Saudara ikut nyanyi. Saudara ikut nyanyi. Itu adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Menuntut pengorbanan yang terbaik. Selain saudara menyanyi pujian dan menyanyikan penyembahan, saudara juga mencatat firman Tuhan yang disampaikan. Lalu saudara memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu selalu setelah selesai ibadah selalu ada tayangan bagaimana cara memberikan persembahan secara online. Nah, bukan cuma dana, tapi saudara juga bisa berikan tenaga. Kalau saudara punya kemampuan mengedit video, kalau saudara punya kemampuan membuat YouTube, kalau saudara punya kamera nganggur di rumah, dan saudara punya waktu, mari tolongin gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Berapa ratus gereja Tuhan di Indonesia nggak bisa mengadakan ibadah online hari-hari ini. Saudara, mari sediakan waktu saudara untuk syuting pendetanya. Lalu post untuk di YouTube supaya jemaatnya bisa ikutan ibadah secara online. Anda bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Allah itu mahal. Karena ibadah yang berkenan kepada Allah itu menuntut pengorbanan yang terbaik. Karena Dia selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Kalau sampai ibadah kita berkenan kepada Allah, serem saudara. Kenapa serem? Tuhan membawa dampak atau Tuhan memberikan dampaknya. Yaitu yang pertama, Tuhan menyediakan. Kita baca ayat selanjutnya. Yehova Jireh.
Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, sebagai pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, Yehova Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara, di dalam situasi-situasi COVID-19 hari-hari ini, banyak orang mengalami kekurangan. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saudara alamin ketika saudara beribadah secara benar di hadapan Tuhan. Apa yang dialami Abraham akan kita alamin. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah, pada waktu saudara, pada waktu anak itu terikat, pada waktu tangan Abraham teracung ke atas kepalanya dan bersiap untuk menyembelih anaknya, Abraham betul-betul total. Saya nggak bisa bayangkan hatinya. Dia betul-betul berdedikasi kepada Tuhan. Dia betul-betul mempersiapkan hatinya, dia persiapkan pikirannya, dia mempersiapkan emosinya, dia mempersiapkan seluruh tubuh jiwanya untuk menyerahkan anaknya. Pengorbanan yang sangat mahal. Pada waktu itu malaikat Tuhan berseru, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku bersumpah demi diriku. Manusia itu kalau bersumpah demi Tuhan. Kalau Tuhan bersumpah demi siapa? Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku. Karena kamu tidak segan-segan lakukan itu. Maka aku akan memberkati engkau menjadi bapa bangsa yang besar. Keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Pada waktu Abraham mengalami ibadah yang berkenan kepada Allah, memberikan pengorbanan yang terbaik, apa yang dialamin? Imannya dikuatkan, imannya diperbaharui, semangatnya diperbaharui, mengalami Roh Kudus, mengalami Tuhan sendiri. Ishak juga mengalami kekaguman dengan Tuhan. Ishak mengalami kuasa, mengalami pengalaman supranatural. Selain itu, Tuhan juga memberkati kita, tapi bukan cuma kita. Kita sering lupa, selain kita diberkati, juga anak cucu kita. Tuhan memberkati kita dan anak cucu kita. Mari kita baca ayatnya di ayat 15 dan 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara, ternyata ibadah yang berkenan kepada Allah, Abraham mengalami bukan cuma dia yang diberkati, tetapi anak cucunya. Pada waktu kita beribadah berkenan menurut Allah, berkenan kepada Allah, maka yang diberkati bukan cuma kita yang beribadah, tapi anak cucu kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat terakhir ayat 19 dikatakan, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa pengalaman yang sakral di gunung yang kudus itu adalah sudah selesai dan saatnya Abraham pulang ke Beersheba. Nah, ujian ibadah kita datang pada waktu kita selesai ibadah di sini. Kita melanjutkan kehidupan kita, kita melakukan aktivitas kita. Itulah ujian yang sejati. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan firman Tuhan? Setelah Abraham selesai ibadah di gunung, maka dia kembali ke Beersheba dan melanjutkan aktivitasnya. Setelah kita selesai beribadah di sini dan kita melakukan aktivitas kita, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Lakukan yang terbaik dan itu menjadi berkat, menjadi saksi kita dimanapun kita berada, menjadi saksi-saksinya Tuhan. So, jadi kesimpulannya apa? Bagaimana supaya kita beribadah kepada Tuhan yang berkenan menurut kehendak-Nya? Karena bisa juga kita beribadah tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa beribadah
yang berkenan menurut kehendaknya. Yang nomor 1, kejarlah pewahyuan. P yang pertama, pewahyuan. Kejarlah pewahyuan. Rindukanlah firman-Nya. Rindukanlah Tuhan bicara kepada saudara. Sikap hati kita seperti spons, di mana kita merasa diri rendah hati, kita merendahkan diri kita mengosongkan diri kita supaya kita menerima sebanyak-banyaknya. Spons, supaya menerima sebanyak-banyaknya. Ketika kita merasa tahu semua, ketika kita merasa saya udah tahu, maka saudara udah penuh. Gak ada yang bisa masuk lagi. Yang kedua, persiapan. Mulai sekarang kita kalau ibadah kita harus bersiap. Fokus pada Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Menjauhi semua gangguan-gangguan yang mengganggu kita. Dan P yang ketiga adalah pemisahan. Kita harus memisahkan diri kita dari semua gangguan, dari semua hal yang bisa mengakibatkan kita teralih fokusnya. Baik yang ada di dalam hati kita, semua hal-hal yang kebencian, kemarahan, kekecewaan, iri hati, dengki, kepahitan, semua harus dibuang dan jangan kembali lagi. Maupun di lingkungan sekitar kita pada waktu kita ibadah, kita harus lakukan pemisahan. Dan yang keempat, adanya pengorbanan. Ibadah yang berkenan itu memerlukan pengorbanan yang terbaik. Kalau kita lakukan ini, maka Tuhan Allah menyediakan Yehovah Jireh, dan kita diberkati, anak kita diberkati, dan anak-anaknya, anak kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Bapa di dalam surga, pada waktu kami belajar pada pagi hari ini, kadang-kadang kami imun sebagai orang Kristen, sudah kebal menganggap enteng ibadah. Tapi kami bertobat pada hari ini. Saudara-saudara yang ada dimanapun kau menonton tayangan ini, kau berbicara kepada Tuhan. Kalau engkau berkata kepada Tuhan, saya tidak mau anggap enteng ibadah lagi. Saya tidak mau main-main dengan ibadah lagi. Saya tidak mau sembrono. Saya tidak mau memperlakukan ibadah secara sembarangan. Saudara bercakap-cakap sebentar dengan Tuhan. Sebelum kita memeteraikannya dengan perjamuan kudus. Karena ibadah itu sangat besar kuasanya. Sangat besar khasiatnya. Dia membuat hidup kita mengalami persediaan dari Tuhan. Dia membuat kita diberkati dan anak cucu kita diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Kami mau memperlakukan ibadah kepada Tuhan secara sakral. Kami mengejar pewahyuan yang dari Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Kami menanti-nantikan Tuhan bicara kepada kami. Kami juga mau melakukan persiapan yang terbaik sebelum kami ibadah. Kami juga mau melakukan pemisahan diri kami dari semua yang mengganggu ibadah kami kepada Engkau. Dan kami mau melakukan yang terbaik, pengorbanan yang terbaik kepada Tuhan. Karena ibadah yang berkenan kepada Allah selalu menuntut pengorbanan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melakukan yang lebih baik lagi dalam ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Kalau saudara diberkati, saudara bisa likes dan subscribe GBI SLCC. Saudara juga bisa share kepada orang-orang Kristen lainnya dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa belajar bagaimana ibadah yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelum Bapak, Ibu mengambil roti dan anggur, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Saudara perlu berdoa kepada Tuhan. Kalau ada ganjelan, ada hal-hal yang tidak kudus, ada hal-hal yang tidak suci, saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Sementara pujian ini dinaikkan, saudara periksa hati saudara. Kalau ada kesalahan, saudara minta ampun di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepadanya, maka Tuhan akan menghapus semua dosa-dosa kita. Inilah saatnya kita periksa diri kita, supaya kita layak makan roti dan minum anggur perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu bisa ambil roti tawar, biskuit, atau minuman yang berwarna. Mari kita siapkan hati kita, dan sementara pujian ini dinaikkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur kita, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Karena itu, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan di kayu salib. Maka kami tahu semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang luka Tuhan balut. Semua yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan. Semua yang berbeban berat letih lesu Tuhan lapangkan. Tuhan beri kelegaan. Tuhan berikan cooking daripadamu. Semua yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan angkat pergumulannya. Tuhan berjalan bersama-sama mereka. Terima kasih Tuhan, diberkati umat-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum doa berkat saya mau menyampaikan, setelah saya selesai khotbah ini, akan muncul tayangan kesimpulan dari khotbah ini. Saudara bisa foto, saudara bisa mencatat setelah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkatimu, dan memberkati anakmu dan anaknya anak-anakmu. Tuhan melindungimu, melindungi keluargamu, melindungi anakmu dan anak-anaknya anakmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu, pulanglah, bawalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sampai jumpa hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang membutuhkan doa, bimbingan, mau bergabung dalam komunitas, bisa menghubungi nomor-nomor berikut ini. God bless you.